Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Rahman Fatan, mahasiswa manajemen, Magister Manajemen Logistik. Hari ini akan mempresentasikan asesmen akhir semester mata kuliah digital logistik dan supply chain terkait transformasi digital rantai pasok di PT Pos Indonesia. Oke, pertama kita mulai dari identifikasi masalah dulu. Sebelum transformasi digital berjalan secara masif, PT Pos Indonesia menghadapi sejumlah kelemahan mendasar dalam operasional logistik dan manajemen supply chain-nya sendiri. Beberapa masalah yang terjadi yaitu pertama, sistem manual yang rentan kesalahan, yaitu di mana banyak proses yang masih dilakukan secara manual, terutama di gudang dan sorting paket. Kemudian hal ini, memicu error yang cukup tinggi, keterlambatan layanan, juga ketidakakuratan data. Kemudian yang kedua, yaitu rendahnya visibilitas proses end to end-nya, yang di mana posisi barang sendiri, tidak dapat dipantau secara real time, sepanjang supply chain. Yang mana ini juga akan membatasi transparansi kepada pelanggan, juga manajemen dalam, pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lambat. Karena tadi, transparansinya agak sulit, maka tanpa data yang terintegrasi dan real time, keputusan operasional sering berdasarkan pengalaman lama, bukan data faktual. Yang keempat, yaitu efisiensi tenaga kerja dan proses. Karena masih manual, kinerja tenaga kerja terhambat karena tugas-tugas manual serta tidak tersentralisasi. Proses bukti pengiriman atau proof of delivery, pemilihan paket dan pencatatan juga menjadi tidak optimal. Masalah ini, menurunkan produktivitas ya, kemudian juga, karena tidak efisien, cost-nya akan menjadi tinggi dan berdampak kepada kepuasan pelanggan. Yang kedua, kita masuk ke solusi teknologi yang coba dirancang ya, yaitu, implementasi digital untuk mengatasi berbagai tantangan yang tadi sudah disampaikan di atas. Pos Indonesia memanfaatkan beberapa teknologi digital kunci untuk mentransformasi proses logistik dan supply chain secara signifikan, yaitu dengan, pertama menggunakan robot automation dan AI, yang di mana robot digunakan dalam proses sorting, paket, dan auto labeling untuk menggantikan proses manual. Yang tadi diidentifikasi masalah menjadi salah satu penyumbang error, yang lumayan tinggi untuk ketidakefisienan, proses bisnis. Eee, Cara kerjanya AI akan memproses pola data historis untuk, mengoptimalkan routing dan scheduling pengiriman. Kemudian AI juga bisa memprediksi kebutuhan kapasitas, dan AI juga bisa memperbaiki akurasi saat proses sortir. Nah, dampak yang, diharapkan nantinya, pada saat bukan pada saat, setelah AI ini, diaplikasikan memberi dampak, yang positif, yaitu meningkatkan efisiensi sekitar 42%, kemudian mempercepat sorting 2,5 kali lebih cepat daripada manual, kemudian menurunkan kesalahan hingga 0,7 per juta paket. Kemudian efisiensi tenaga kerja hingga 30%. Yang kedua, dengan IoT atau Internet of Things dan sistem integrasi data. Pos Indonesia mengadopsi sistem IoT, untuk beberapa, proses di logistik dan supply chain, yaitu untuk melacak paket secara real time, kemudian memantau kondisi armada kendaraan, kemudian menghubungkan data dari gudang, atau hub ke pusat operasi. Yang di mana di PT Pos Indonesia, dari pusat dan di masing-masing KCU ini disebut sebagai war room-nya. Kemudian, sistem end to end yang terintegrasi ini juga nanti diharapkan, mampu
untuk meningkatkan transparansi tracking dari first mile sampai last mile hingga sampai ke pelanggan. Kemudian tersinkronisasi data antar unit bisnis, kemudian respon terhadap permintaan pelanggan yang lebih cepat, kemudian pelacakan yang lebih akurat termasuk saat distribusi bantuan sosial seperti sebelumnya PT Pos Indonesia melaksanakan penyaluran bantuan sosial beras yang bekerja sama dengan Bulog dari mulai gudang Bulog sampai ke tangan penerima itu semua bisa terbaca proses, progres, hingga report kepada pemilik pekerjaan itu bisa dicek secara real time. Selain itu, PT Pos Indonesia juga sudah mengimplementasikan ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan tadi ya beberapa proses internal dari first mile sampai last mile, kemudian big data dan analitik untuk keputusan yang lebih cepat dan terstruktur, juga cloud computing untuk skalabilitas yang lebih cepat dan akses yang real time. Yang ketiga, digital workflow-nya, yaitu transformasi alur kerja yang terjadi sebelum dan sesudah transformasi. Transformasi digital sudah selayaknya ya, karena memang sekarang dunia sedang menuju ke arah digital. PT Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan tertua juga terus ikut bertransformasi agar terus relevan dengan zaman, dengan terus mengupdate proses bisnis internal juga eksternal. Diharapkan transformasi digital ini akan membawa perubahan alur kerja dari manual menjadi otomatis. Sebelum digital, ya itu tadi ya yang sudah disampaikan, yang dilakukan itu pencatatan curah manual yang harus diinput kembali satu persatu, kemudian sortirnya dilakukan oleh manusia, kemudian datanya tidak terintegrasi antar unit, kemudian trackingnya tidak real time, dan data yang tidak terpusat. Dan setelah dilakukan transformasi menggunakan robotic sortir, AI, dan ERP dan lain sebagainya tadi, yang saat ini sudah terjadi di PT Pos Indonesia, input data real time dari setiap node, dari gudang, dari kendaraan, atau dari agen-agen yang selama ini sudah bekerja sama, itu sudah real time. Nah, kemudian juga sekarang sudah ada channel digital dengan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Itu juga memperbanyak channel retail yang bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa terus relevan dengan zaman. Kemudian tadi sortir otomatis dengan robot yang berbasis AI untuk mempercepat proses indoor processing. Kemudian semua data yang sudah masuk dari first mile sampai last mile itu terintegrasi pada platform digital di pusat dan bisa diakses tentu dengan kredensial yang sudah diatur, kemudian tracking yang real time dan transparan untuk pelanggan, kemudian automated decision support untuk manajemen. Tadi data-data yang sudah masuk akan dianalisis oleh AI dan akan sampaikan sebagai laporan untuk manajemen bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Kemudian data analitik untuk meningkatkan layanan ya tadi ya dari data yang sudah masuk, harapannya dengan data real time dan yang real time dan akurat, pengambil keputusan bisa mengambil keputusan untuk bisa memberikan keputusan yang paling bermanfaat, baik itu bagi PT Pos Indonesia sendiri juga customer sebagai pelanggan. Kemudian analisis dampak dan ROI-nya, yaitu transformasi digital diharapkan ya dan sedang berjalan memberikan dampak yang signifikan terhadap performa operasi dan rantai pasok. Beberapa dampak yang sudah dirasakan saat ini yaitu di dampak positif ada
di efisiensi operasional, di mana waktu proses sortasi dan distribusi yang berkurang drastis, kemudian proses lebih cepat tanpa hambatan manual yang memakan waktu. Kemudian, biaya operasional, pasti turun karena tadi ada pengurangan dari sisi, resource yang biasanya dilakukan oleh manusia, sekarang beberapa titik sudah digantikan dengan robot, mesin robot. Eee, Penggunaan robot dan sistem terintegrasi ini mengurangi biaya tenaga kerja, juga, minim kesalahan dan, diharapkan akan menjadi, eee, yang baik ya, kepada masyarakat. Kemudian peningkatan layanan, tracking yang akurat tadi, pasti, akurat dan transparan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang di mana nanti diharapkan, makin baik layanan, pelanggan makin puas dengan, layanan yang diberikan. Kemudian tadi karena sudah akurat, real time, respon juga bisa lebih cepat terhadap permintaan pasar. Kemudian, pertumbuhan bisnis logistik sendiri, Pos Indonesia dengan berhasil, melakukan, optimalisasi dan transformasi di berbagai, titik supply chain-nya, berhasil meningkatkan kontribusi dari sektor logistik dari angka yang tahun-tahun sebelumnya menjadi bisa lebih besar. Karena memang, sekarang baik itu pekerjaan dari pemerintah pun sudah membutuhkan, akuntabilitas yang sangat, ini ya, sangat tinggi. Kemudian tadi, data dari PT Pos Indonesia ini menunjukkan kenaikan porsi sebesar 41%, dari pendapatan paket dan logistik dari tahun sebelumnya. Rata-rata investasi ya tadi ya untuk otomasi sortir robotik untuk medium scale, yang sekarang sudah berjalan di Jakarta dan Surabaya itu lebih kurang 10 sampai 20 miliar rupiah. Data yang walaupun tidak secara, gamblang disampaikan, tapi menurut perhitungan pasar untuk bisa melakukan otomasi robot sortir untuk medium scale seperti itu lebih kurang biaya yang dibutuhkan sebesar 10 sampai 20 miliar. Kemudian, estimasi ROI-nya atau return of investment-nya nantinya diharapkan berasal dari pertama pengurangan biaya tenaga kerja karena beberapa yang memang harus dikerjakan manusia sudah, digantikan dengan robot sortir. Kemudian tadi ya, penurunan kesalahan operasional di mana akan, yang sebelumnya image Pos Indonesia lambat dan lain sebagainya sudah mulai bergeser, lebih baik di mata masyarakat. Kemudian peningkatan throughput layanan, kemudian juga kepuasan pelanggan yang akan memberikan lebih banyak order kepada PT Pos Indonesia. Kemudian kemampuan bersaing dengan perusahaan logistik lain, pasti akan bisa lebih tinggi lagi karena sudah, relevan dengan zaman saat ini. Digitalisasi ini, juga terbukti memberikan penguatan posisi PT Pos Indonesia di pasar jasa logistik Indonesia. Kemudian, tadi ya tantangan manajerial dan rekomendasi solusi, eee, tidak bisa dipungkiri ya, setiap transformasi pasti banyak tantangan dan, rintangan yang harus bisa diberikan solusinya oleh manajemen. Walaupun berdampak besar, beberapa tantangan yang masih menjadi, PR pada saat ini yaitu kesiapan infrastruktur, pertama, yaitu infrastruktur teknologi yang memang belum merata di semua daerah. Kemudian yang kedua adaptasi budaya kerja, perubahan cara kerja yang sebelumnya manual menjadi otomatis pasti akan memerlukan, effort lagi untuk, karyawan mau belajar dan ikut, dalam proses transformasi ini. Kemudian keamanan cyber dan integrasi data karena tadi sudah semua didigitalkan, sistem digital yang terhubung itu akan membuka risiko keamanan cyber. Yang keempat, kepemimpinan, dan change management ya, mendorong
seluruh lini, bukan hanya top manajemen, tapi middle sampai bottom manajemen juga harus ikut dalam transformasi ini. Rekomendasi solusi yang bisa diberikan, yaitu pertama program pelatihan digital berkelanjutan untuk memperkuat keterampilan karyawan dengan upskilling dan reskilling. Kemudian strategi keamanan siber yang tadi jadi tantangan bisa coba ditutup dengan penerapan encryption, firewall, dan sistem deteksi anomali dan meningkatkan keamanan sistem PT Pos Indonesia itu sendiri. Kemudian transformasi budaya perusahaan yang mengakar rumput di semua wilayah kerja PT Pos Indonesia, yaitu dengan terus menekankan kepemimpinan yang proaktif untuk mendukung budaya inovasi. Kemudian perluasan infrastruktur teknologi informasi, yaitu meningkatkan standarisasi teknologi di level cabang maupun di hub-hub yang sudah ada. Walaupun belum bisa langsung 100%, paling tidak progres yang saat ini berjalan sudah menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian kesimpulannya, transformasi digital itu bukan sekedar mengganti alat, tapi juga memang harus merevolusi proses bisnis logistik dari seluruh lini, baik itu resourcing-nya juga, agar hasil yang diharapkan bisa optimal. Eh, PT Pos Indonesia alhamdulillah sudah mulai berubah dan bertransformasi menjadi lebih baik ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman kita terkait digital transformasi yang saat ini sedang dilakukan di PT Pos Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.